enterprise ini ya sistem yang meliputi semua fungsi ya yang terdapat di dalam perusahaan ya, yang dapat yang ada di dalam perusahaan, dibantu oleh modul-modulnya. Ini maksudnya software ya. Setiap modul ini maksudnya piranti atau software ya. Software ya. Software yang terintegrasi. Jadi pokoknya intinya kalau kalian lihat modul berarti software gitu. Karena kita bahasnya tentang sistem informasi gitu. Sehingga dapat membantu mendukung proses bisnis si perusahaan. Ya, jadi intinya ERP ya sekumpulan sistem atau sekumpulan piranti lunak atau software yang tujuannya untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan. Intinya untuk mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, lalu di paragraf kedua ini ya, sistem ERP memberikan value atau nilai bisnis yang signifikan bagi perusahaan. Nilainya apa saja? Jadi diharapkan ketika perusahaan sudah menerapkan sistem ERP, ya, harapan kita apa nih, kan kita sudah mengeluarkan budget yang besar gitu untuk menerapkan ERP. Timbal baliknya apa nih yang akan kita dapatkan gitu, intinya kayak gitu. Jadi diharapkan mendapatkan nilai bisnis yang sepadan. Yang pertama misalnya mendapatkan kualitas dan efisiensi. Kita mengharapkan kualitas dan efisiensi. Ya. Jadi dengan menggunakan ERP ya diharapkan dapat meningkatkan proses bisnis kita intinya. Jadi intinya bisnis internal kita naik gitu. Dari sisi kualitas dan dari sisi efisiensi, apalagi efisiensi biaya. Ya, jadi harapan lain adalah dengan menerapkan sistem ERP kita dapat mengurangi cost, mengurangi biaya perusahaan yang dikeluarkan. Karena kita kan sudah pakai sistem, sudah terkomputerisasi, sudah tidak manual gitu. Alih-alih seharusnya kita tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak ketika kita tidak menggunakan ERP gitu. Ya, maksudnya biaya operasional perusahaan. Bukan biaya ERP-nya ya, beda, jangan salah kaprah nih. Maksudnya mengurangi biaya dari sisi operasional. Ya, biaya operasional perusahaan. Ya. Lalu yang ketiga, nilai bisnis yang dapat kita harapkan ya, yang harusnya dapat kita rasakan adalah dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Ya. Perusahaan diharapkan lebih mudah dalam pengambilan keputusan bisnis. Kita sudah pakai software, kita sudah memakai software ini itu, harusnya mempermudah kita dalam mengambil keputusan dong, gitu. Dalam mengambil kesimpulan. Ya. Lalu yang keempat dan terakhir, enterprise agility. Nah, nilai bisnis yang terakhir adalah enterprise agility. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah fleksibilitas. Fleksibilitas, balik lagi, dituntut harus fleksibel. Ya, memiliki fleksibilitas. Ya, pada apa? Pada segala struktur organisasi perusahaan dan manajerial. Tujuannya apa? Supaya perusahaan dapat lebih mudah mendapatkan peluang bisnis yang baru. Jadi jangan kaku-kaku banget lah perusahaan. Harus tetap bersikap fleksibel. Ya, supaya bisa lebih jeli melihat peluang bisnis yang baru. Ya, jadi ini merupakan 4 nilai bisnis yang perusahaan harapkan ketika
di perusahaan tersebut sudah memakai atau menerapkan sistem ERP. Ya. Lalu ada tantangan ERP. Ya, ada tantangannya juga nih di balik manfaat, di balik manfaat si ERP ini. Ya. Ya, tadi kan saya sudah singgung nih dari awal bahwa ketika kita menerapkan ERP ini tidak murah biayanya atau tidak kecil biaya yang dikeluarkan, ya. Yaitu banyaknya biaya atau biaya yang besar, ya. Lalu risiko kegagalannya pun juga tinggi. Maksudnya risiko kegagalan yang bagaimana? Yang tadi ketika kita salah input, ketika kita memasukkan input yang salah, otomatis kita memproses sesuatu yang salah. Akhirnya mendapatkan output yang salah juga. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko kegagalan, ya dibutuhkan tenaga yang ahli di bidangnya, atau human, atau orang yang kompeten, ya, orang yang kompeten di bidangnya. Ya, jadi tantangannya ya biaya yang besar serta risiko kegagalan yang memang nggak bisa lepas gitu. Namanya juga risiko, pasti ada lah ya risiko kegagalan. Ya, di sini ada contohnya, sebagai contoh ya. Misalnya kalau software ERP untuk perusahaan manufaktur, ya, biasanya dimulai dari input data yang masuk, ya, memproses data yang masuk, ya, lalu melacak status dari penjualan, ya, lalu inventory atau persediaan, lalu bisa melacak pengiriman barang secara real time misalnya, lalu dalam penagihan barang, serta memperkirakan bahan baku dan kebutuhan sumber daya manusia. Ini contohnya, ya, contoh software ERP itu contohnya apa ya, ini, ya, pengimplementasian ERP dalam aplikasi misalnya. Aplikasinya seperti ini. Menggunakan software yang benar-benar membantu perusahaan tersebut secara terkomputerisasi, secara otomatis gitu. Ya, mudah kan? Lebih mudah, irit waktu, real time, ya. Tapi biayanya juga besar. Biayanya besar dan resikonya juga ada. Jadi nggak serta-merta ini benar gitu. Ada kalanya gagal, ada kalanya error. Ya, namanya juga sistem. Ya, sistem kan juga buatan manusia gitu, kecerdasan buatan, ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih sistem ERP nih, software ERP contohnya apa sih ya gitu. Ya ini, misalnya software ERP yang digunakan oleh aplikasi ya seperti ini kan, alurnya. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa Anda baca mandiri ya di modul. Ya, lalu di sini masuk ke resiko kegagalan yang tadi, nih resiko kegagalan, ya, masih masuk ke dari tantangan ERP, ya. Di sini maksudnya resiko kegagalan dalam mengimplementasikan ERP, ya, karena hampir setiap oleh para petinggi atau para manajer, ya, dan profesional TI, IT, ya, bahkan orang yang kompeten, ya, padahal dari orang yang kompeten, nih, profesional TI, dari perusahaan yang biasanya meremehkan kompleksitas atau apa ya, saya bilang keruwetan dari sistem ERP-nya sendiri. Jadi intinya meremehkan dari sistem perencanaan, pengembangan, dan pelatihan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan sistem ERP yang baru. Jadi biasanya resiko kegagalan ya karena dari suatu individu yang meremehkan dari
proses-proses dasar seperti perencanaan, bagaimana nanti tingkat pengembangannya, pelatihan sumber dayanya, ya, itu masuk ke risiko kegagalan. Ya, sebenarnya kan risiko kegagalan itu memang nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dihindari. Ya, yang namanya risiko itu memang nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dihindari. Ya, jadi itu tantangan dari sistem ERP. Biaya yang besar dan risiko kegagalan yang tetap ada. Ya, tetap ada. Nah, lalu masuk ke slide selanjutnya, implementasi ERP. Kita sudah masuk ke pengimplementasiannya. Ya, di sini ada tiga jenis pengembangan ERP. Ya, bisa kalian lihat nih, 3 jenis pengembangan ERP yang dominan atau yang telah diimplementasikan oleh banyak perusahaan. Ya, jadi biasanya perusahaan menggunakan 3 jenis pengembangan ini. Yang pertama, on-premise ERP, cloud ERP, dan hybrid ERP. Ya, nih. Jadi memang rata-rata perusahaan yang menggunakan ERP ya menggunakan